Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, imtitsalu awamirillah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi apa yang Allah larang. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa inna hadhil ayyam ayyamul akli wasyurbi wa dzikrillahi ta'ala. Yang artinya sesungguhnya hari ini adalah hari makan-makan, hari minum, dan hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan sabda Nabi hari ini adalah hari makan dan minum? Bahwasannya di hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, setiap orang tidak boleh melakukan puasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib, baik itu qadha Ramadan ataupun puasa nazar. Ada 6 hari yang mana kita tidak boleh puasa di dalamnya. Yang pertama adalah ketika hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Yang kedua, hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Ketiga, keempat, kelima adalah ayyam tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Kalau kita sekarang berarti hari Sabtu, Ahad, dan Senin kita tidak boleh puasa. Kemudian tidak boleh kita juga puasa di Yaumus Syak atau hari ragu-ragu, yaitu di mana kita tidak tahu apakah itu sudah masuk Ramadan atau belum. Jelasnya di hari terakhir bulan Sya'ban. Hadirin rahimakumullah. Kemudian sabda Nabi tadi dikatakan, hada ayyamu dzikrillahi ta'ala. Ini adalah hari di mana kita harus memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa, yang mana doa ini ada dalam Al-Qur'an. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ini sering kita ucapkan. Doa ini bahkan yang pertama kita hafal, kita ucapkan di selesai sholat. Dan baiknya doa ini kita panjatkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Terutama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak doa ini di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Sabtu, Ahad, Senin besok perbanyaklah doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebanyakan manusia meminta kepada Allah itu hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Minta jabatan, minta pekerjaan yang baik, minta istri yang cantik, minta rumah, minta kendaraan, minta segala hal yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Maka bagi orang-orang yang minta seperti itu, wa ma lahu fil akhirati min khalaq,
dan dia tidak dapat sedikit pun bagian di akhirat. Akan tetapi kita orang Islam untuk minta sesuatu yang baik di dunia, yang mana sesuatu yang baik ini mengantarkan kita pada kebaikan akhirat. Mintalah harta, yang mana harta itu bisa mengantarkan kita pada kebaikan akhirat. Mintalah keluarga, yang mana keluarga ini bisa mengantarkan kita pada kebaikan akhirat. Mintalah jabatan, yang mana jabatan ini akan mengantarkan kita kepada kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, wahai yang menciptakan kami, yang mengurus kami, yang memberikan rizki kepada kami, berilah kami kebaikan di dunia. Segala hal yang berupa kebaikan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita banyak permintaan kepada Allah, cukuplah doa ini dipanjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan jangan lupa minta juga kepada Allah kebaikan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, andaikan kita tahu ngerinya hari akhirat, ngerinya yang akan kita alami nanti, tentunya kita hidup di dunia ini tidak akan main-main. Kita semua akan mati dan kita semua akan dikubur. Kubur ini merupakan manzilatul ula fil akhirah, terminal pertama akhirat, yang mana apabila kita mati dikubur, kemudian kita menunggu di alam barzakh sampai hari kiamat tiba. Ketika hari kiamat, alam semesta hancur, nanti kita ada yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, nanti kita digiring ke satu tempat, yang mana di tempat itu semua manusia berkumpul. Semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir berkumpul di sana. Tidak memakai pakaian, kita semuanya berkumpul di sana. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ada yang diberikan syafaat, ada yang tidak. Kita boleh jadi menerima syafaat dari anak kita boleh jadi menerima syafaat dari orang tuanya, kita bisa jadi mendapatkan syafaat dari Al-Quran, kita bisa jadi mendapatkan syafaat dari teman kita yang soleh, dan di hari itu kita sangat membutuhkan syafaat. Dan bagi orang yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan selalu bersolawat kepadanya, akan mendapatkan syafaatul udma, syafaat yang sangat besar. Setelah itu kita akan diperhitungkan semua amal perbuatan kita yang dinamakan yaumul hisab. Setelah yaumul hisab nanti kita ada penerimaan catatan amalan kita. Semenjak kita balik sampai kita meninggal dunia, semua catatan ada di sana. Tidak akan terlewat sedikit pun. Andaikan kita sadar hal itu, tentu ketika kita hidup saat ini di dunia akan menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, alangkah sangat mengerikan keadaan akhirat itu, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keadaan akhirat itu hasanah, baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Setelah di yaumil hisab, kemudian kita mendapatkan buku catatan amal. Ada yang mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kanan, berarti tandanya itu adalah orang baik. Kemudian nanti ada juga orang yang mendapatkan buku catatan amalnya dari sebelah kiri, dan saking tidak mau melihat catatan amalnya, dia ambil buku tersebut dari sebelah belakang. Kemudian setelah penyerahan buku amal, ada mizan, ada pertimbangan, ada ditimbang amal-amal kita. Apakah amal baik yang lebih dominan atau amal yang buruk yang lebih dominan. Kemudian setelah itu bagi kita yang mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti sunnah-sunnahnya, yang sering bersolawat kepadanya, nanti ada telaga yang dinamakan Telaga Kautsar, di mana setiap umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan merasakan segarnya minum di telaga tersebut. Dan setelah itu ada yaumul jaza, hari pembalasan, di mana kita harus melewati sirat, yang mana sirat tersebut adalah sebuah jembatan, di bawahnya neraka dan di ujungnya adalah surga. Dan mudah-mudahan kita berharap kita bisa melewati sirat tersebut dengan selamat.
Tapi setelah selamat kita melewati sirat tersebut, ada kontoroh akhir, ada pos akhir, di mana kita saling mengadili sesama kita. Apabila kita baik kepada sesama kita, maka lulus di sana. Apabila kita ada permasalahan yang belum tuntas dengan sesama kita, maka diselesaikan di kontoroh tersebut. Perbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.